Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Nah, untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Dan aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune dan jangan lupa nonton. Oke guys, hari ini aku bakalan bahas tentang satu kasus penipuan yang besar dan terkenal banget di dunia. Jadi ini masih ada hubungannya dengan Las Vegas, dengan kasino, dengan perjudian gitu loh. Seperti yang udah kalian tahu ya, Las Vegas itu adalah salah satu kota yang ada di Amerika, dan di sana itu ada banyak banget kasino, ada banyak banget tempat perjudian, dan Las Vegas sendiri menjadi kota penghasil uang terbesar di Amerika Serikat. Tapi seiring berkembangnya zaman, teknologi makin canggih, akhirnya jadi semakin sedikit tuh orang yang bisa mengelabui sistemnya gitu kan. Tapi ternyata di saat sistem kasinonya itu udah canggih pun, ada satu orang nih yang masih bisa menipu dan mengelabui sistem kasino itu, teman-teman. Nah, kira-kira itu orangnya siapa dan kenapa dia bisa sampai kayak gitu? Gimana caranya, gimana triknya? Langsung aja yuk kita bahas. Welcome to Las Vegas. Nah, di Las Vegas banyak banget nih teman-teman orang-orang yang mau cepet kaya lewat perjudian. Ada yang pulang bawa uang banyak, tapi itu juga sesekali sih kayaknya. Kebanyakan orang-orang itu ya bakalan main judi di kasino sampai uang itu habis-habisan. Banyak juga yang tertipu sama yang namanya penipu kasino. Karena banyak banget yang mau menipu di dalam kasino Las Vegas itu, akhirnya dibentuklah satu tim yang bernama Nevada GCB atau Gaming Control Board. Jadi GCB ini adalah satu organisasi yang dibentuk untuk mengawasi perjudian di Nevada, Las Vegas. Kalau ada seseorang yang ketahuan menipu di kasino sama organisasi GCB ini, ya bakal ditangkap sama mereka. Terus nama orang itu bakal ditulis di dalam buku hitam atau yang FBI sebut sebagai The Black Book. Nah, buku ini dibuat pada tahun 1960. Jadi kalau ada nama orang yang udah tercantum di buku tersebut, ya dia udah nggak boleh masuk lagi deh ke kasino manapun yang ada di sana. Jadi emang udah banyak juga orang-orang yang ketahuan sama organisasi GCB ini, terus namanya dimasukin ke dalam Black Book. Pada tahun 2020 sudah ada 38 nama di dalam buku itu. Nah, dalam video kali ini aku bakalan fokus membahas tentang satu orang yang mengklaim kalau dia sudah berhasil nyurangin semua mesin slot yang ada di Las Vegas. Padahal total mesin slot yang ada di Las Vegas itu bisa mencapai 120.000 unit, teman-teman. Jadi banyak banget, dan katanya dia udah berhasil tuh nyurangin semuanya. Siapa dia? Dia adalah seorang pria bernama Tommy Carmichael. Nah, siapa sih Tommy ini? Aku bakalan ngejelasin sedikit tentang backgroundnya dia dulu ya. Tommy Glenn Carmichael lahir pada tanggal 7 Mei 1980. Dari kecil dia sangat menyukai hal-hal yang berhubungan dengan teknologi. Karena memang kan dia lahir di tahun 50-an ya. Saat itu teknologi memang lagi berkembang-berkembangnya nih teman-teman. Jadi memang Tommy Carmichael ini suka banget sama teknologi. Dia suka benerin barang-barang elektronik, dia suka utak-atik, upgrade, ya segala macem lah. Pada tahun 80-an, Tommy membuka sebuah toko elektronik yang letaknya itu di Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat. Nama tokonya adalah STV Sales and Service. Di tahun itu, toko elektronik Tommy Carmichael adalah toko elektronik pertama yang ada di Tulsa. Karena seperti yang aku bilang tadi, Tommy ini memang suka banget ngutak-ngutik alat elektronik, benerin, upgrade. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang alat elektroniknya rusak, dibawa ke tokonya si Tommy, dan itu bener, di-upgrade sama dia, jadi bagus, jadi enak lagi gitu kan. Ya lama-lama si Tommy ini terkenal banget, makin banyak orang yang datang ke sana, makin banyak orang, sampai akhirnya Tommy ini kaya raya. Dan pastinya namanya juga usaha ya teman-teman, bisnis itu pasti ada pesaingnya, bakalan ada kompetitornya gitu kan. Akhirnya makin banyak tuh pesaingnya Tommy, ada orang yang buka lagi toko elektronik yang lebih besar dari Tommy, lebih canggih dari Tommy gitu kan. Karena saking banyaknya pesaing nih kayaknya, sampai akhirnya toko elektronik Tommy itu bangkrut teman-teman. Selain itu, saat itu juga Tommy baru bercerai dengan istri ketiganya. Plus, dia juga sedang menjalani hukuman percobaan karena memakai narkoba.
Ya jadi memang itu adalah waktu-waktu terpuruknya Tommy ya, waktu-waktu buruknya Tommy banget lah. Masih di tahun yang sama, temannya Tommy yang bernama Rayming datang mengunjungi Tommy, terus dia sambil bawa mesin slot miniatur gitu, dan juga satu alat yang katanya bisa untuk mencurangi mesin slot tersebut. Nama alatnya itu adalah top bottom join. Tommy belajar deh sama temennya, dia coba lagi sampai akhirnya dia berhasil mencurangi mesin slot miniatur tadi. Nah, kenapa dinamain top bottom join, teman-teman? Jadi gini loh, kalian tahu kan mesin slot yang kayak 3 gambar, kita puter gini, terus 3 gambar tuh harus sama semua. Kalau sama semua, kita bakalan dapat uang yang banyak, jackpot gitu ya, kita dapat jackpot. Nah, mesin slot yang seperti itu tuh yang dicurangin sama si Tommy ini. Jadi kan harusnya biasanya 1 kali main masukin koin. Nah, Tommy itu masukin koinnya 2. Yang satu koinnya di atas, yang satu koinnya di bawah. Makanya disebut triknya itu top bottom join. Pas dia udah berhasil, Tommy langsung berhenti kerja. Jadi waktu perusahaannya bangkrut, Tommy itu langsung melamar kerja di sebuah perusahaan. Karena kan dia tetap butuh uang untuk sehari-hari gitu ya. Nah, dia bekerja di sebuah perusahaan nih. Tapi pas dia udah tahu dia bisa mencurangi gitu, dia langsung berhenti kerja. Dia datengin nih, pertama kali dia datengin kasino. Terus mau mencoba mencurangi mesin slot yang kecil dulu, teman-teman. Jadi nggak yang langsung besar, karena dia mau nyoba dulu nih triknya berhasil apa enggak gitu kan. Akhirnya dia main lah di sana, dimasukin koin, dipakai trik top bottom join tadi, dan ternyata dia berhasil, teman-teman. Dalam beberapa menit aja, Tommy sudah menghasilkan uang sebesar $35. Pas tahu itu berhasil, dia dapat duit dari situ. Udah ketagihan banget nih Tommy Carmichael ini. Dia cari kasino yang lebih besar yang masih ada di Las Vegas juga. Dia datengin, dia main dengan slot yang lebih besar juga, yang hadiahnya lebih besar juga gitu kan. Dan akhirnya dia tuh dapat sampai $5.000, ribuan dolar per harinya, sampai dia juga dapat sekitar $10.000, teman-teman. Jadi emang banyak banget tuh yang dia dapat dari sana. Karena memang sistem mesin slotnya saat itu masih manual ya, belum digital, teman-teman. Dan keamanannya pun belum terlalu ketat. Bahkan Tommy ini pernah ya dalam beberapa minggu mendapatkan uang sebesar $1 juta. Pas sistem mesin slotnya dirubah jadi digital ya, pastinya triknya Tommy tadi udah gak kepake lagi tuh. Karena kasino-kasino besar yang ada di Las Vegas pastinya sudah merubah sistem mesinnya itu menjadi digital, sudah di-upgrade. Ya akhirnya Tommy harus mencari kasino-kasino yang kecil, yang mesinnya masih pakai sistem analog, dan dia main di situ deh, dapat uang dari situ. Dan pastinya di dalam kasino kecil itu ya orang-orang pada ngeliatin Tommy gitu, sampai diikutin polisi juga si Tommy ini, diikutin terus sama polisi karena memang kayak udah ada kecurigaan polisi kalau Tommy ini curang gitu kan. Akhirnya dia digeledah tuh pas lagi di restoran sama polisi, terus dicari di badannya dan ditemuin lah sama dia ada satu alat untuk mencurangi mesin-mesin tersebut. Hal ini dianggap tindakan kriminal. Akhirnya Tommy ditangkap, dia dihukum selama 5 tahun penjara. Tapi pas di penjara, justru Tommy ini ketemu sama teman satu selnya bernama Michael, dan Tommy bilang ke Michael, nanti kalau kita udah bebas dari penjara, kita kerja sama yuk buat nyurangin kasino-kasino yang ada di sini gitu, yang ada di Las Vegas. Dan Michael pastinya setuju. Iya, ayo katanya kan. 5 tahun kemudian mereka bebas, dan akhirnya bener aja mereka kerja sama. Tommy tahu ya, saat itu teknologi udah berubah banget, udah canggih lah. Selama 5 tahun itu teknologi berkembang dengan sangat pesat, dan ya udah Tommy mempelajari lagi tuh mesin kasino yang baru, gimana cara kerjanya, apa kekurangannya gitu yang kira-kira bisa dia curangi. Dia langsung datengin kasino-kasino yang ada di Las Vegas, dan dia mendapatkan uang jutaan dolar dari usahanya saat itu, teman-teman. Tapi lama-lama mesin kasinonya itu di-upgrade lagi, versi baru lagi. Akhirnya Tommy harus mencari cara lain lagi untuk bisa mencurangi mesin slotnya itu. Dan Tommy Carmichael nggak menyerah, teman-teman. Dia datang ke salah satu kasino yang ada mesin slot yang versi paling barunya. Dia datang ke sana, terus dia sok-sokan kayak mau buka kasino juga, terus dia mau beli mesin slotnya gitu, dan dia minta dijelasin sama teknisinya mesin slot itu cara kerjanya gimana, bagian-bagiannya apa aja, kekurangannya apa, kelebihannya apa, cara kerjanya kayak gimana gitu ya. Dari situ dia tahu kan semuanya tuh. Akhirnya ya udah dia pulang ke rumah, di rumah dia langsung cari cara lagi. Dia udah tahu nih kekurangannya di mana, dia buat itu untuk bisa mencurangi mesin slotnya itu. Akhirnya dia berhasil lagi, dia membuat alat baru lagi untuk bisa mencurangi mesin slot versi baru itu.
Alat baru yang diciptakan oleh Tommy ini dia namakan The Light One. Nah, kali ini Tommy nggak pakai buat dirinya sendiri aja, tapi dia juga jual alat ini ke pasar gelap. Banyak banget yang beli alat yang diciptakan oleh Tommy ini. Sampai akhirnya para kasino-kasino yang ada di sana tuh kewalahan teman-teman, karena banyak kan yang jadi dapat uang gitu kan. Karena itu kasino-kasino di sana akhirnya memperketat keamanannya. Sebelumnya, setiap kali Tommy melancarkan aksinya di berbagai macam kasino yang ada di sana, nggak ada CCTV tuh di dalam kasinonya. Jadi Tommy bisa leluasa menggunakan alat-alat untuk curangin mesin slotnya gitu kan, karena nggak ada CCTV yang ngawasin. Tapi karena mereka memperketat sistem keamanannya, mereka pasang tuh CCTV di berbagai sudut yang ada di dalam kasino. Akhirnya ya Tommy nggak bisa melakukan sendiri. Nah, akhirnya dia butuh lah kan kayak apa ya, partner gitu. Dia butuh partner. Pertama dia mempunyai partner yaitu teman satu selnya itu Michael. Habis itu dia juga ada punya beberapa anak buah teman-teman. Jadi ada satu yang kayak nontonin kayak biar lagi kayak main penjudi biasa gitu ya. Ada lagi satu lagi yang diri di sebelah mana untuk nutupin kamera yang sana. Terus ada satu lagi orang yang disewa sama dia untuk diri di sebelah sini untuk nutupin kamera yang ini, kayak gitu. Jadi dia beraksi tuh kayak membuat satu tim. Pokoknya dari keamanan sampai mesin itu diperhatiin semuanya sama mereka. Dari sini mereka bisa dapat uang yang lebih banyak lagi. Per hari mereka tuh bisa mengantongi uang sebesar 5 juta dolar. Dan mereka melakukan hal ini selama 4 tahun. Jadi kalian bayangin ya, berapa uang yang bisa mereka dapetin teman-teman. Bisa miliaran, jutaan dolar gitu. Miliaran, itu banyak banget ya. Jutaan dolar gitu loh teman-teman. Sampai akhirnya pada tahun 1996, tim mereka bertugas di sirkus hotel kasino di Amerika dan mereka itu memasang beberapa kamera baru. Nah, Tommy dan timnya itu nggak memperhatikan dan nggak sadar adanya kamera-kamera baru ini, teman-teman. Akhirnya aksi mereka itu ketahuan, tertangkap di CCTV. Akhirnya Tommy dan anak buahnya itu ditangkap sama polisi. Tapi Tommy itu cuma dituntut kurang dari 1 tahun dan dikasih 3 tahun masa percobaan. Dan selama masa 3 tahun percobaannya itu, dia nggak boleh masuk ke kasino manapun karena namanya tuh sudah tercatat di dalam Black Book. Mungkin kalian penasaran ya, kenapa kasus penipuan sebesar itu kok dia cuma dituntut kurang dari 1 tahun? Nah, itu karena Nevada Gaming Commission itu sudah melirik Tommy, teman-teman. Jadi mereka tuh berpikir Tommy punya bakat yang bisa membantu mereka. Ada mereka menawarkan kesepakatan gitu buat Tommy. Udah deh, gini aja, kamu bakalan kita tuntut seringan mungkin, asalkan kamu mau membantu kita cuma-cuma untuk membuat satu alat untuk memblokir segala macam kecurangan yang ada di kasino Las Vegas. Dan Tommy setuju, akhirnya dia membuatkan alat itu. Alatnya berhasil, nama alatnya ini adalah The Protector. Wow, dari yang tadinya penipu, dia ngambil-ngambilin duit di kasino-kasino sana, akhirnya dia membuat satu alat yang bagus gitu ya untuk mencegah kecurangan terjadi di sana. Sebenarnya aku juga nggak terlalu ngerti masalah gambling gini ya teman-teman. Apakah kalau dengan begitu bandar yang bakalan kayak dapat untung banyak atau gimana, aku juga kurang ngerti. Tapi aku ngerasa kisah dari si Tommy Carmichael ini ya menarik banget ya. Karena gila loh, dia selama bertahun-tahun ngelakuin penipuan ini, dia dapat uang jutaan dolar dari sana. Wow. Pada akhirnya kalau misalkan kita punya bakat yang bagus, kita punya skill yang oke, yang bagus, yang bisa membantu, lebih baik digunain untuk membantu ya teman-teman, untuk hal-hal yang baik, jangan digunakan untuk hal-hal yang buruk. Oke, itu dia kisah kita kali ini teman-teman. Gimana menurut kalian? Jangan lupa komen apa pendapat kalian, jangan lupa like juga. Dan untuk kalian yang belum subscribe dulu ya teman-teman, biar aku makin semangat bikin videonya. Untuk kalian yang udah subscribe, yang udah selalu nonton, makasih banyak udah selalu setia nonton. Oke, ketemu lagi di next video. Bye-bye!